الله ربي والإسلام ديني. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala mu'allif radhiyallahu anhu ankum likulli rajulin minhum zaujatani. Nah, di surga itu nanti setiap satu orang laki-laki itu mendapatkan 2 istri. Dan masing-masing istri itu akan mendapatkan 70 setel pakaian. Yang satu setel dengan yang lainnya berbeda bentuknya, modelnya, dan keseluruhan model penghuni surga dengan penghuni surga yang lain itu berbeda dengan yang lain. Dengan model yang bagus yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan modelnya nggak aneh-aneh. Kenapa di sini sebutkan? Karena memang perempuan lebih senang koleksi pakaian gitu. Dan kondisi kedua istrinya itu saking sedemikian sempurnanya sampai terlihat sumsum betis belakangnya. Kalau tangan itu kan sampai yang kalau saking putihnya kelihatan tuh sampai urat warna hijau gitu ya. Nah, itu. Nah, ini sampai sedemikian sempurnanya dari betis belakangnya itu sampai terlihat sumsum betis belakangnya. Dan bersabda Rasulullah SAW, dan masuknya penghuni surga ke dalam surga itu untuk yang laki-lakinya dalam keadaan kondisi murdan jurdan, kondisi tidak berjenggot. Jadi nggak berjenggot di situ, bersih gitu deh. Dan dalam keadaan tidak berambut di kepala. Mughilina, dan dalam keadaan memakai sifat mata. Celak mata. Kalau yang pernah umroh atau haji melihat anak muda Arab itu saking bagus dan sempurna sampai kayak perempuan. Cantik itu. Putih, mancung, bulu matanya lentik, kelihatan bulu-bulu halusnya. Alisnya tebal. Bagus dah gitu. Kalau dia nggak pakai jenggot, bahaya itu. Dia nggak berjenggot, nggak pakai kumis, bahaya. Saking sedemikian bagus dan sempurna, terutama yang di Mekah Madinah ya, bagus banget. Makanya banyak hal-hal yang sifatnya di sana di luar kebiasaan sampai timbul masalah karena perempuan di sana kalau dinikahi maharnya mahal, maka timbullah penyakit-penyakit LGBT di sana ada gitu. Karena mahalnya mahar. Tapi bagi orang yang berpendidikan, orang ngaji di sana nggak seperti itu berlaku gitu, budaya. Nah, sampai sedemikian sempurnanya putih, bersih, alisnya tebal, bulu matanya lentik, terus kayak perempuan dah pokoknya deh, kayak perempuan. Nah, kondisi kayak gini di surga itu jauh lebih sempurna daripada yang di sini. Kan pernah ada tuh, sampai pangeran mengusir salah satu warganya karena kalah gantengnya. Karena benar-benar sempurna itu. Itu teh baru di dunia gitu ya, baru manusia biasa gitulah. Lagi kondisi Nabi Yusuf. Lagi mana lagi kondisi Nabi Muhammad. Lagi mana lagi kondisi penghuni di surga. Dan umurnya ketika di surga itu antara kisaran 30 sampai 33. Jadi umur 50-60 nggak ada ya, Mak. Nenek-nenek nggak ada di sana. Nggak ada di sana nenek-nenek. Nanti muda lagi. Dan bersabda Rasulullah SAW, yauman, pada suatu hari, li ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau, ala, kata Rasulullah, ala, ingat, kata Rasulullah, syammiru lil jannah, serius katanya nih, bersungguh-sungguhlah kalian lil jannah untuk menggapai surga. Fa'inal jannata, maka sesungguhnya jannah itu la khataralaha, sungguh surga itu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada bahayanya bagi kalian. Hiya, bahwasannya surga itu, warabbi, demi Tuhanku, al-Ka'bah, pemilik Ka'bah, nurun yatala'la, cahayanya akan bersinar, bertebaran, dan di surga itu cahaya yang bertebaran, dan sungguh kebahagiaan, kepuasan yang akan terasa di sana, wa qasrun musayyidun, dan istana yang terbangun megah, wa nahrun mutarridun, dan sungai yang terus mengalir tiada henti-hentinya. Kita ke gunung aja ngeliat air mengalir bening, dingin, sejuk, itu udah seneng banget, puas gitu. Banyak orang-orang kota, apalagi Jakarta,
yang airnya itu udah baunya udah minta ampun karena memang tidak bergerak comberannya itu, apalagi yang tinggal di gang-gang itu. Pergi untuk refreshing atau healing itu mereka lari ke gunung karena melihat air yang mengalir itu bening, suara gemericik air, udah seneng banget tuh. Nah, ini kondisi di surga, air yang sungai yang mengalir yang tiada henti-hentinya, di sana banyak buah-buahan yang matang, wa zaujatun hasnaun jamilah, dan istri-istri yang cantik, yang baik, wa hulalun katsira, dan banyak pakaian-pakaian yang dimiliki oleh mereka. Semuanya sudah tersedia di sana. Dan di sana adalah suatu makom yang abadi kehidupannya, wa nadratin fidarin ghaliyatin, dan di sana adalah negeri yang aliyah, yang sangat luhur tinggi, salimah bahiyah, yang sangat tentram, aman, elok, nyaman di sana. Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, katanya, kami serius untuk menggapai surga tersebut. Ya Rasulullah, katanya. Qala, dijawab oleh Rasulullah, qulu, ucapkan begini, insya Allah. Jadi kalau bilang mau menggapai surga dengan serius, insya Allah, gitu jawabannya. Dan bersabda Rasulullah SAW bahwasanya nahlul jannah, kurma di surga itu yang batangnya itu terbuat dari jamrud berwarna hijau. Dan anggur atau arak perasan anggur di sana itu bagaikan emas yang berwarna merah. Dan pelepah dari korma tadi dipotong-potong dan akan dibuatkan untuk busana-busana penghuni di surga. Wa thamruha, dan adapun buahnya, buah korma tadi menyerupai seperti bentuk tempayan dan timba, atau seperti apa tuh. Dan lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu dan tidak giung. Dan lebih lembut min zabadi, dan lebih lembut daripada mentega yang paling lembut sekali. Jadi gitu kan tuh, lembut gitu. Enak. Laisa fiha ujmun, dan tidak ada daripada buah-buahan di sana itu ada biji di dalamnya. Wa qala alaihissalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah, bahwasanya penduduk di surga disediakan berbagai macam minuman dan makanan di sana, dan penghuni surga tidak meludah. Orang kalau lagi makan kan ada aja perasaan nggak enak atau segala macam, itu suka ngelepeh gitu ya. Di sana tidak ada lagi kejadian di sana penghuni surga yang ngeludah, wala yabulun, dan tidak ada yang pipis, dan tidak ada yang buang air besar, dan tidak ada yang buang ngupil ataupun buang ingus. Apapun makanan yang dimakan itu tidak akan terjadi. Para sahabat penasaran nanya, lalu begitu banyak makanan dan minuman yang dimakan, lagi mana tuh kondisi makanan yang sudah dimakan? Nah, kan semakin dimakan kan penuh dong, penuh, tidak terjadi kan terjadi proses di dalam perut ini yang dimakan, terus kemana pembuangannya gitu. Rasulullah bersabda bahwa keluarnya proses daripada makanan tadi itu bersendawa wangi tuh, nggak gitu. Udah terapnya udah, kalau makan duren terap bau duren, enak baunya, makan jengkol bau jengkol, makan pete bau pete, makan yang nggak enak pasti keluarnya juga nggak enak. Nah, ini keluarnya tuh waroshun, dan juga berkeringat. Nah, keringat. Orang kalau makan jengkol pete pasti keringatnya bau. Ngaruh. Orang yang makan bawang bombay, bau gitu. Jadi makanan itu terjadi prosesnya itu menjadi sendawa, bau, dan keringatnya itu bau aroma kasturi, wangi sekali. Dan mereka semua bernapas, semuanya berlomba-lomba semangat untuk bernapas. Itu yang keluar adalah tasbih, takdis, dan tahmid. Dan satu riwayat dikatakan mereka itu bernapas seperti mereka bertasbih, bertakbir itu seperti mereka bernapas. Tidak ada napas yang keluar kecuali bunyinya tahmid, takbir, takdis semuanya. Dan bersabda Rasulullah SAW, innar rajula, dan bahwasanya, nah ini, innar rajula min ahli jannah, bahwasanya laki-laki penghuni surga di sana diberikan komposisi kekuatannya itu setara dengan 100 laki-laki.
Jadi satu penghuni laki-laki penghuni surga itu mempunyai kekuatan 100 laki-laki. Baik fil akli, baik kekuatan makannya itu seperti 100 laki-laki, minum 100 laki, wal jima, dan berhubungan badannya pun wasyahwa, kekuatannya seperti 100 laki-laki. Rugi yang masuk surga. Rugi yang masuk surga. Jadi kasih nikmat semuanya udah, Allah udah kasih semuanya dah. Nah, jadi jangan hidup yang sementara ini jangan sampai disia-siakan. Benar-benar manfaatkan ibadah yang benar supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dimasukkan ke dalam surga. Surganya surga apa? Jangan tanggung-tanggung kata kitab ini. Surga Firdaus insya Allah. Pernah ngeliat tuh di suatu medsos, surga itu murah, neraka mahal. Ada benarnya juga. Orang mau masuk neraka mabok, beli minuman, berzinah dia harus bayar. Terus dia hidup hura-hura segala macam, dia harus bayar lagi. Kalau surga, puasa nggak bayar, sholat malam nggak bayar, terus tadarus nggak bayar. Artinya murah gitu. Hanya yang mahalnya itu semangatnya yang mahal memang. Secara hitung-hitungan murah, semangat istiqomahnya itu yang mahal gitu. Dan bersabda Rasulullah SAW, nah, ketika sudah diberikan fasilitas yang sedemikian mewahnya bagi penghuni surga tadi, terdengar suatu suara menyeru. Nah, di surga, mau posisinya dimanapun, volume yang didengar itu semua sama. Gitu. Terdengar suara, wahai penghuni surga, sekarang lakum antasihu. Nah, sekarang kalian akan terus sehat. Wala taskomu, dan kalian tidak akan pernah sakit abadan selamanya. Sekarang kalian kondisinya dalam keadaan hidup di surga. Fala tamutu, dan kalian tidak akan mati abadan selamanya. Wa'an, dan kalian sekarang lakum antashibu wala tahromu abadan. Sekarang kondisi kalian semuanya dalam keadaan kondisi muda belia semuanya. Fala tahromu, dan kalian tidak akan pernah tua abadan selamanya. Dan sekarang kalian semua sekarang dalam keadaan bersenang-senang, dan kalian tidak akan pernah jenuh dan susah selamanya. Orang kalau senang-senang kan biasanya ada titik jenuhnya. Senang mabok-mabokan gitu. Ada suatu saat dia sampai titik jenuh, dia bosen gitu dengan kondisi gini. Ada yang dia kehidupannya bebas, ganti-ganti pasangan, berhubungan badan sana sini, itu tiap hari. Ada satu saat titik itu dia kayak jenuh dan bosen gitu. Nah, kesenangan di dunia ini nanti ada saatnya semuanya ada jenuh dan bosennya. Nah, di surga nggak ada bosennya. Bete ya, mana ada boring di surga? Nggak ada di surga gitu. Main ke sana, nggak ada istilahnya ada sifat-sifat yang ada di dunia itu nanti terasa di surga itu nggak ada. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan dan diserukan kepada mereka semua, antil kuma, itulah al-jannah, surga bagi kalian semua, uristumuha, yang telah diwariskan, telah diberikan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, sebagaimana yang telah kalian amalkan dulu di dunia. Wasuila alaihi salatu wasalam, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ma al-kausar, apa itu kausar ya Rasulullah? Kita jawab minggu depan insya Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga Firdaus insya Allah.